Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana sikap komunikatif, sikap demokratis Ibrahim alaihissalam dalam membangun sebuah keluarga. Jadi ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, malam 8 bermimpi, masih ragu dengan perintah itu. Kemudian malam yang ke-9, mimpi yang sama. Barulah di situ Nabi Ibrahim yakin ini adalah perintah dari Allah. Maka untuk melaksanakan perintah itu, untuk mengeksekusi perintah itulah ada proses dialog antara Ibrahim dengan Ismail, sehingga Ismail betul-betul paham dengan maksud tujuan dari tindakan itu. Maka memanggillah Ismail. Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, kata beliau, "Ya bunayya, inni ara fil manam, inni adzbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, dalam tidurku, bahwa aku menyembelih kamu. Fangdur madataro, maka pikirkanlah bagaimana pendapat wahai anakku. Ya, jadi sebelum Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, maka Ibrahim terlebih dahulu menanyakan bagaimana pendapat Ismail tentang perintah itu. Dan juga pertanyaan ini untuk mengetahui sejauh mana akidah yang telah tertanam dalam jiwa Ismail sebagai produk pendidikan ibunya Hajar. Di samping untuk mengetahui bagaimana jawaban Ismail, dan juga sejauh mana akidah yang terbangun sebagai produk dari pendidikan ibunya Hajar kepada anaknya, maka ternyata muncullah jawaban dari Ismail. Sangat luar biasa jawaban Ismail itu. Ya abati if'al, ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau mendapatiku pribadi yang sabar. Mendapatiku aku adalah orang yang sabar. Sungguh luar biasa jawabannya. Jadi kata Ismail, wahai ayahku, lakukanlah kalau memang itu merupakan perintah dari Allah. Nah, setelah mendengar jawaban Ismail tentang mimpinya menyembelih Ismail, dan mengetahui kedalaman akidah yang dibangun dari pendidikan Hajar kepada anaknya, maka barulah Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan Ismail alaihissalam. Dan kemudian sebagai buah dari ketaatan Nabi Ibrahim, ketaatan Ismail, dan ketaatan Hajar kepada Allah, maka Allah menggantinya dengan seekor gibas. Ketika yang disembelih itu adalah bukanlah Ismail, tapi seekor gibas. Karena Rasulullah Ibrahim telah berhasil melaksanakan perintah, maka bonusnya diganti dengan
uh, seekor gibas. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka dengan kasus tersebut, di mana Ibrahim membangun sebuah komunikasi yang efektif kepada anaknya ketika memutuskan suatu perkara, maka ini satu inspirasi bagi kita di dalam rumah tangga, di dalam keluarga yang kita laksanakan ini. Ada komunikasi dengan anak, apapun keputusannya ada komunikasi dengan anak, komunikasi dengan istri dengan suami, ada satu proses dialogis. Demikian juga di sekolah, ketika sekolah menetapkan satu kebijakan kepada anak, maka anak diminta pendapat bagaimana rencana kebijakan itu. Kalau memang itu dipandang baik, maka saya yakin anak didik akan faham dan siap untuk melaksanakan kebijakan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh itulah hebatnya pendidikan Islam dalam keluarga Ibrahim alaihissalam, juga dalam sistem pendidikan yang ada, bahwa sikap otoriter itu adalah sebuah sikap yang harus dihindari dalam membina anak didik kita. Maka bangunlah sebuah komunikasi dialogis antara orang tua dengan anak. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam, konsep yang keenam adalah Nabi Ibrahim mencintai anak karena Allah. Demi cintanya kepada Allah, rela mengorbankan Ismail. Jadi konsep yang keenam ini, cintanya orang tua Ibrahim kepada anak, itu bentuk cintanya kepada Allah, bentuk ketaatan kepada Allah. Tetapi kecintaan kepada anak tidak melebihi kecintaan kepada Allah. Maka ketika Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, maka Ibrahim rela untuk melaksanakannya. Anak adalah titipan Allah. Allah menitipkan anak kepada Ibrahim. Apapun bentuknya yang mesti dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, maka semua didasarkan kepada ketaatan kepada Allah. Maka dari itu kita bangun cinta kepada anak sebagai bentuk cinta kepada Allah, tetapi kecintaan kepada anak tetap tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita terhadap anak kita, maka akan kita lakukan. Karena saya yakin setiap perintah Allah itu adalah baik. Tidak ada perintah Allah itu menyakiti kita. Tidak ada perintah Allah menjerumuskan kita. Pasti ada nilai baik kepada kita dan juga kepada anak kita. Dan memang benar, ya, setelah Ibrahim menunaikan perintah menyembelih Ismail, ternyata betul bahwa Ismail adalah pribadi yang
sabar. Ada hikmah yang terbangun, bagaimana kerelaan orang tua, bagaimana kesabaran anak untuk mematuhi perintah Allah. Itulah bahwa perintah Allah apapun bentuknya itu pasti baik bagi manusia. Tidak mungkin Allah mencintai kita kemudian Allah menyakiti kita. Tidak mungkin. Saya yakin di balik perintah Allah yang berat ada hikmah yang akan kita dapatkan dari perintah itu. Maka dari itu, apapun bentuknya, bentuk pendidikan kita kepada anak, kalau memang itu perintah Allah, maka kita harus melaksanakannya dengan penuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Dan konsep yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim melibatkan anaknya membangun Baitullah, melibatkan anaknya dalam beribadah dan menegakkan agama. Ada tujuan kenapa Ibrahim melibatkan anaknya dalam membangun Baitullah, agar ada rasa memiliki anak terhadap tempat ibadah. Betapa pentingnya tempat ibadah, betapa pentingnya sosok umat itu peduli kepada tempat ibadah. Karena kalau bukan kita, diri kita, anak-anak kita yang membangun tempat ibadah, siapa lagi? Maka dari itu, ketika Ibrahim mendapati Ismail sudah beranjak masa remaja, masa bisa berusaha, dilibatkan dalam membangun Baitullah, sehingga dia punya rasa memiliki terhadap tempat ibadah itu. Dan kemudian Ibrahim memperkenalkan Ismail bagaimana bentuk ibadah kepada Allah. Sejak kecil anak sudah dikondisikan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian anak pun dilibatkan bagaimana anak bisa berupaya dengan orang tua untuk menegakkan agama sejak kecil. Maka dari itu, suatu hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua di rumah, kemudian guru di sekolah, maka sejak dini anak-anak kita sudah mulai dikenalkan dengan agama, dikenalkan dengan ibadah kepada Allah. Biarlah untuk sementara anak-anak ribut di masjid, di musola, sambil mereka melihat orang tua beribad tapi ribut. Tapi suatu waktu akan tumbuh sebuah kesadaran. Saya yakin beranjak dia besar, dia balik, yang awalnya kalau sholat itu dia bercanda, suatu waktu akan serius. Akan terbangun sebuah kesadaran dalam anak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Daripada ketika anak masuk masjid, masuk musola, kemudian anak diusir dari musola karena ribut, ramainya, orang tua terganggu. Tapi anak tidak bisa melihat bagaimana aktivitas ibadah di dalam musola, sehingga nanti anak keluar musola dia tidak lagi tahu cara ibadah itu bagaimana. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi ini sebuah pegangan bagi kita untuk membangun anak kita ahli ibadah, anak kita peduli kepada agama dan menjadi pejuang agama. Maka
sejak kecil anak-anak kita dikenalkan dengan tempat ibadah. Kalau perlu ikut terlibat dalam membangun tempat ibadah, masjid, musola, majelis taklim, pesantren. Kemudian bawa mereka ke tempat ibadah itu. Diajarkan bagaimana sholat yang baik, cara berwudu yang baik. Kemudian dilibatkan dalam kegiatan dakwah, kajian Islam. Anak menyimak dengan baik. Dan juga satu waktu boleh jadi ketika kecil dia mendengarkan, menyimak kajian-kajian, tapi satu waktu setelah dewasa maka dia pun akan menyampaikan ilmu yang dia dapat dari tempat ibadah itu, di masjid, majelis taklim. Dia akan menjadi pembina bagi umat-umatnya di kampung itu. Dia menjadi mubalik, jadi dai-dai yang mumpuni, sehingga Islam bisa berkembang dengan baik karena aktivitas dakwah anak-anak kita. Saudaraku, maka ini sebuah hal yang harus kita lakukan. Bagaimana pihak sekolah, bagaimana pihak orang tua, juga masyarakat untuk membina, membiasakan anak kita beribadah, membiasakan anak kita untuk mendengarkan kajian Islam, sehingga nanti tumbuh dewasa dia menjadi pejuang dakwah yang handal. Dia tegak di tengah-tengah masyarakat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu kita butuh pengkaderan di tengah-tengah masyarakat muslim yang sekarang semakin menjauh dari Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian konsep yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam mempersiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin. Yang kedelapan, yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan dan menyiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin bagi umat dalam segala aspek. Pemimpin agama, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin membangun budaya bangsa. Itu harus kita bangun. Itu harus ada dalam pikiran kita. Jangan tanggung-tanggung. Orang tua harus punya keinginan, cita-cita dalam dirinya, berharap anak-anak kita menjadi pemimpin bagi di tengah-tengah masyarakatnya gitu. Maka dari itu langkah-langkah yang dibangun dari nomor 1 sampai nomor 7, maka endingnya adalah sebuah harapan. Nabi Ibrahim kelak berharap punya anak yang menjadi pemimpin bagi umatnya. Dan benar sekali, ketika dia dewasa, tumbuh, dia anaknya menjadi Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah. Maka dikatakan Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan itu memang terbukti dan berhasil. Maka dari itu juga ini inspirasi bagi kita semua, ya, orang tua di rumah dan juga guru-guru di sekolah. Mari kita bentuk, mari kita cetak anak-anak kita menjadi pemimpin bagi umatnya, pemimpin bagi masyarakatnya, pemimpin bagi bangsanya.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, anak-anaknya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh proses, ya. Bagaimana mencetak pemimpin, ada nilai-nilai kepemimpinan yang harus kita bangun, tanamkan kepada anak kita, sehingga dengan nilai-nilai kepemimpinan, langkah-langkah kepemimpinan terhadap anak, maka diharapkan kelak anak-anak kita menjadi pemimpin. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah 8 langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencetak anak, membentuk anak menjadi pribadi-pribadi yang beriman, bertakwa, pribadi yang soleh, berakhlak mulia, jadi pribadi-pribadi yang cerdas, pintar, brilian. Dan ternyata memang itu butuh kerja keras kita, butuh usaha kita yang serius dari semua pihak keluarga, masyarakat, dan pemimpin bangsa. Karena dengan memberikan satu kebijakan, ya, oleh para pemimpin bangsa, bagaimana membentuk anak didik yang baik, yang mumpuni, yang punya akhlak, punya kecerdasan yang mumpuni, maka itu hal yang sangat penting harus kita lakukan. Saudaraku, semoga langkah-langkah kita dalam mendidik anak yang soleh itu akan berhasil terbangun dengan baik, dengan satu berikhtiar kepada Allah, berikhtiar yang sungguh-sungguh dan sekaligus memohon ridha Allah, sehingga dengan izin Allah, ridha Allah, maka apa yang kita lakukan akan berhasil. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.